Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari penjelasan peraturan perundang-undangan dalam materi PPKN kelas 8. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana proses perubahan dan pembuatan sebuah peraturan perundangan mulai dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 lalu berlanjut pada TAP MPR. Lalu yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang konsep undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, sekarang kita masuk kepada peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu peraturan daerah. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube-nya Bapak supaya Bapak semakin sering membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, tidak menunggu lama, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama kita lanjutkan yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden yang berguna untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi kata kunci dari peraturan pemerintah digunakan untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Lalu lanjut pada tingkatan bawahnya yaitu peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini adalah peraturan yang dibuat dan diajukan oleh presiden. Dalam proses pembuatan peraturan presiden, rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam proses pembuatan peraturan presiden, pembentukan peraturan tersebut tidak melibatkan DPR, tetapi melibatkan menteri. Lalu lanjut pada peraturan daerah. Nah, dalam peraturan daerah ini bisa dibagi dalam dua, yaitu peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten kota. Dalam proses pembuatan peraturan daerah hampir sama dengan proses peraturan pembuatan undang-undang yang urutan ketiga, di mana dalam proses rancangan peraturan daerah atau perda itu diusulkan bisa dalam sisi DPRD atau dalam sisi pemimpin daerah. Kalau di provinsi maka gubernur, tetapi kalau kabupaten kota bisa wali kota atau bupati. Nah, dalam proses peraturan daerah ini berlaku pada daerah tersebut, khusus daerah tersebut. Oke, sebagai contoh, pada wilayah daerah tertentu terdapat kawasan yang dilarang untuk merokok, dan itu sudah tertulis pada Perda nomor 2 tahun 2005, di mana daerah tersebut sudah mengkhususkan apabila seandainya ada pelanggaran terhadap wilayah yang dilarang merokok, ternyata ada orang atau pelanggar yang melakukan tindakan yang melawan hukum, maka diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50 juta. Nah, ini adalah salah satu produk perda yang sudah dilakukan di Indonesia. Nah, di sini kami contohkan bagaimana urutan peraturan pemerintah ketika menyikapi suatu peristiwa yang mungkin bisa mempengaruhi banyak masyarakat. Nah, di sini dicontohkan dalam coronavirus, di mana regulasi atau peraturan yang terkait terhadap penanganan pandemik corona COVID-19 ini ada beberapa pasal yang terkait. Yang utama pasti sesuai dengan hierarki atau urutan peraturan, di mana dalam penanganan COVID-19 dimulai dari adanya peraturan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang juga menaungi tentang bagaimana penanganan pandemik corona COVID-19. Lalu di bawahnya
dilengkapi oleh Undang-Undang atau UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Lalu juga dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu juga dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu juga dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Lalu di bawahnya ada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana dalam kondisi tertentu. Nah, dasar-dasar hukum ini adalah dasar hukum yang saling terkait, di mana secara hierarki tidak ada peraturan hukum yang tumpang tindih, tetapi secara hierarki saling mendukung. Mulai dari pasal 4 Undang-Undang Dasar dilengkapi oleh UU dan dilengkapi lagi oleh Peraturan Presiden. Nah, ini salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait penanganan coronavirus COVID-19. Sekarang kita masuk pada poin E, yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, dalam peraturan pemerintah dapat berjalan dengan baik apabila setiap warga negara itu bisa taat terhadap peraturan yang telah dihasilkan. Tapi kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, coba dilihat. Di atas ini masih banyak ternyata orang-orang yang atau mungkin masyarakat yang masih melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seperti gambar ini, di mana ada siswa yang tidak menggunakan helm, bahkan kelengkapan berkendara juga tidak digunakan dengan baik. Mungkin saja anak ini adalah anak yang di bawah umur, sehingga tidak boleh menggunakan sepeda motor, tetapi masih ada yang menggunakan. Atau mungkin ada tindakan pencurian, curanmor, nah seperti gambar yang kedua ini. Atau mungkin bahkan peraturan itu juga berlaku dalam lingkungan keluarga. Seperti gambar ini, di mana mungkin saja terjadi kejahatan di rumah tangga, seperti kekerasan terhadap rumah tangga atau KDRT. Itu pun juga ada peraturan-peraturan yang melindungi. Maka dari itu, ketaatan itu bisa dimulai dari lingkungan-lingkungan sekitar kita, mulai dari kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang dilakukan di lingkungan sekolah. Seperti halnya yang di gambar ini, di mana setiap siswa menggunakan seragam, terus melakukan pembelajaran secara kondusif. Nah, itu termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam lingkup yang kecil, yaitu dalam lingkungan sekolah. Atau mungkin dalam lingkungan masyarakat, di mana kepatuhan terhadap undang-undangan dapat dilakukan. Mungkin dalam proses diskusi atau mungkin menentukan kesepakatan bersama oleh tetangga, oleh warga sekitar, itu juga harus didasari oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang pada lingkup negara. Salah satu contohnya seperti gambar ini, di mana ketika kita tinggal di suatu negara, ada pajak negara yang harus memang kita punya kewajiban membayar guna untuk pembangunan negara, ya silakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu peraturan perundang-undangan ini diatur demi kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan tertentu. Oke, dari materi bab yang kedua ini, semoga kalian bisa mengambil poin-poinnya, di mana kita sebagai warga negara telah belajar tentang kepatuhan peraturan perundang-undangan, dan kita juga belajar bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga kita tahu bahwa tidak semudah itu peraturan itu dibuat, dan kita tahu bahwa peraturan itu dibuat juga demi kepentingan bersama. Sekian dari pembelajaran kali ini, terima kasih.